sampai mati, Pak. Ustaz, jangan ngada-ngada gimana? Orang Rasul pernah melakukan itu kok. Berarti Rasul ngada-ngada. Itu hukum Quran. Makanya kalau itu ada di Indonesia, nggak ada yang berani zina, Ibu. Nggak ada yang berani. Wah, ada LGBT. Ibu tahu, Pak? Bapak tahu hukuman LGBT dalam Quran? Hadis Nabi SAW mengatakan apa? Dihukum mati dengan cara dilempar dari gedung yang tinggi dengan cara posisi terbalik. Paham? Berarti kepalanya di bawah, kakinya di atas, Pak. Jatuh ke bawah. Gak main-main. Tegas. Mencuri. Wah, ada. Masjid Mujahidin kehilangan motor, Masjid An-Nur kehilangan mobil, masjid ini kehilangan perompak, masjid ini kehilangan infokus. Nggak ada mencuri, Pak, kalau pakai hukum Quran. Kenapa? As-sariqatu was-sariqatu. As-sariqatu was-sariqatu. Orang laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potong tangannya. Ibu tahu alatnya? Saya sudah pernah lihat alatnya, Pak. Itu alatnya itu yang kotak gitu. Tangannya ibu dimasukkan, serak dikunci. Itu pisaunya tipis dan tajam. Dipakai tuh, Pak, di sini cetek, putus, Pak. Itu kalau sudah putus, langsung ditarik, masukkan ke dalam cairan, itu supaya kemudian darahnya nggak muncrat. Ini kan darah Nabi. Sudah, tangannya buntung, Ibu. Makanya gampang nanti, misalnya ikut pengajian, saya lihat tuh, tangannya buntung. Berarti pernah mencuri. Loh, kok tangannya buntung? Berarti pas akad nikah gimana? Ya tangannya buntung. Berarti orang loh. Bu, tahu berapa batasan mencurinya? Tahu batasan mencurinya? 1/4 dinar. 1/4 dinar. 1 dinar, nanti ibu bisa beli di Antam, aneka tambang. Ada namanya 1 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. 1 dinar. Berarti 4.250.000 1 dinar. Mencuri, berapa batas potongan tangannya? 1/4 dinar. Berarti berapa? Nggak sampai 1 juta dong. Iya nggak? Kan kalau 1/4, setengahnya aja kan 2 juta sekian. 1/4, Bu. Berarti Ustaz kalau nyuri handphone ini, nyuri itu kan? Kalau nyuri uang negara, gak main-main, Pak. Apa kata Nabi? Andai Fatimah binti Muhammad SAW mencuri, aku yang akan potong tangannya. Gak boleh itu. Makanya apa? Gak mungkin ada dalam negara yang menggunakan Quran mencuri. Gak mungkin. Kenapa? Gak ada yang mencuri. Judi gak ada. Coba bayangin, Pak, ada sebuah negeri gak ada judi, gak ada riba, gak ada zina. Indah banget ya, Bu. Apalagi gak ada pornografi. Anak-anaknya pinter-pinter, masih kecil. Kalau sekarang berapa hafalanmu? 30 juz. Wow. Kalau dalam sistem Islam 30 juz standar banget sih lu gitu. Jadi berapa dong? Hafal 35 juz gitu. Insyaallah. Emang Quran berapa juz? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang disayang Allah, bahkan punten sebuah negeri yang tidak diterapkan, dibumikan Quran, maka bumi itu akan hancur. Ya, gempa di mana-mana. Hujan, salah, banjir. Kering, kekeringan. Bahkan Pamulang pernah dinobatkan sebagai kota wah, luar biasa. Pamulang Ciputat katanya begitu. Ya, itu bukan kata saya, kata media ya. Kenapa begitu? Ya coba ibu punten deh, ibu keluar, buang sampah sesuka hati, parkir sesuka hati, apalagi ngambil harta orang sesuka hati. Nggak ada aturan. Makanya apa? Inilah pentingnya membumikan Quran dalam hidup kita. Maka kalau kemudian Quran itu dibumikan, pertanyaannya bagaimana caranya? Nah ini, yang pertama, laksanakan hak-hak Quran. Catat. 1. Hak Quran ada 7, Bu. Bagaimana membumikan Quran? Hak Quran ada 7. Yang pertama, dibaca. Ya, Pak? Dibaca. Nah, kalau nggak bisa baca gimana? Bu, di sini tadi Imam Masjid menyampaikan ada halaqah Quran gratis. Silakan di sini.
Kalau ibu nggak mau, ibu bisa hubungin saya. Saya punya metode, Bu. Nanti kapan-kapan bisa kerja sama masjid. Saya punya metode. Guru saya yang menemukan, bukan saya. Guru saya menemukan, namanya metode super cepat, super mudah, bisa baca Quran. 1 kali pertemuan bisa baca. Serius Ustaz, alumninya sudah 300.000 orang. Caranya gimana Ustaz? Ibu ikut trainingnya jam 9 sampai zuhur, makan siang, sholat, masuk lagi sampai asar, habis asar dikasih Quran bisa baca. Sekali Ustaz, cuma sekali. Alhamdulillah kita surah keliling Indonesia. Namanya metode tahrir, membebaskan buta aksara Quran dari seluruh buta aksara Quran. Ya silakan, gratis. Bapak Ibu mau ikutan boleh, nanti di Instagram cari aja Indonesia bisa baca Quran, keluar. Itu program saya. Gratis Ustaz, nol, nggak bayar. Silahkan. Yang pertama apa hak Quran? Dibaca. Yang kedua apa hak Quran? Dipelajari. Belajar Bu. Oh ini namanya makhraj huruf, tempat keluarnya huruf. Oh ini namanya mat. Oh ini namanya idgham. Oh ini namanya izhar. Oh ini namanya dipelajari. Sudahkah kita belajar? Bagus. Ibu, nggak sempat. Kenapa? Sibuk. Bu, saya punya layanan belajar baca Quran tahsin gratis online. Serius Ustaz, gratis 15 menit sehari. Tim saya telepon nanti. Yang akhwat dengan akhwat lagi, yang ikhwan dengan ikhwan lagi. 15 menit sehari. Ayo silakan baca, dibenerin bacaannya. Pakai apa? Pakai telepon dan pakai Zoom. Gratis, gratis. Alhamdulillah kami sudah melayani 17 negara. Namanya apa Ustaz? Cari di Instagram Cinta Quran All. Cinta Quran CALL. Cinta Quran All. Klik langsung. Saya ingin dong setiap hari dibimbing bacaan Qurannya biar bagus. Gratis Ibu, silahkan. Online, Ibu di Pamulang, kita ada di Bogor, bisa. Jangankan cuma Pamulang, di Jerman, di Belanda ikut Ibu. Kenapa? Online. Ya, sekarang mudah ya Pak ya. Masya Allah. Yang kedua, dipelajari. Yang ketiga, diajarkan. Sudah bisa baca, sudah belajar baca, sudah juga wajib apa? Ngajarin. Ngajarin. Yang belum bisa, sini, ajarin. Sudah? Ajarkan. Yang keempat, hafalkan. Dibaca, dipelajari, diajarkan, dihafalkan. Maka ibu-ibu semuanya, bismillah ya, sehari 1 ayat. Ar-Rahman Allamal Quran wa khalaqal insan. 3 ayat. Allamahul bayan. 4 hari. Lumayan Ibu. 30 hari berarti 30 ayat baru. Masya Allah. Amma yatasa'al adin naba'in adim dari fihi mukhtalifun. Pendek-pendek aja. Jangan Ibu ambil yang panjang-panjang dulu. Ambil yang mudah dulu. Ya, pendek-pendek, 1 ayat, dihafalkan. 100 hari 100 ayat. Wah, Masya Allah, dihafalkan. Yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Yang pertama dibaca, yang kedua dipelajari, yang ketiga diajarkan, yang keempat dihafalkan, yang kelima difahami. Kenapa? Karena banyak pengajian ibu-ibu baca Quran tapi nggak paham, makanya nggak berubah. Sama suami masih berani melotot, sama orang tua masih berani nunjuk-nunjuk, karena dia baca Quran tapi dia nggak paham. Ya, apa namanya kajiannya? Tadabbur Quran. Bagus, baca, pahami. Ya, kenapa banyak ibu-ibu pengajian? Yasin, Maulana, baca tapi nggak paham. Akhirnya apa? Pengajian tinggal pengajian, pulang pengajian, masuk kanan, keluar kiri, nggak paham. Ya, ini Masya Allah, ibu-ibu paham nih arti pentingnya jilbab. Makanya ibu menutup aurat, karena ibu paham. Ya, jangan kalah ibu ya. Ini lagi viral kemarin, ada bencong berubah jadi laki-laki gara-gara nonton film Siksa Neraka. Berarti dia paham. Ya Allah, kalau aku nanti mati gimana? Tadi malam saya sebelum tidur sama istri berdua ngobrol. Berdua. Mama lagi ngapain ya?
cuma bilang gini, kalau Abi nanya mama lagi ngapain, Abi juga ingin nanya itu sama mama. Pingin dapat, kepingin nanya, ma ngapain ya, lagi ngapain mama? Ya, apa bu? Difahami. Berarti setiap baca Quran pahami. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang beriman. Nah, siapa itu? Alladzihum, mereka adalah orang-orang yang sholatnya khashi'un, sholatnya khusyuk. Oh, orang sholat khusyuk itu beruntung. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang menjaga amanahnya. Oh, berarti orang yang menjaga amanah itu dirindukan surga. Mereka kekal di dalamnya, bahkan mereka bahagia selamanya. Oh, faham. Berarti apa? Sudah baca, belajar, ajarkan, hafalkan, fahami. Kemudian yang keenam, ini yang berat. Amalkan. Banyak yang baca, bacanya bagus. Wah, indah banget. Tapi pacaran. Yang muda-muda, udah dengar kabar? Ini saya dapat kabar dari Ustaz Zulkifli M. Ali, Ustaz akhir zaman. Kalau saya Ustaz akhir bulan, bu. Beliau akhir zaman. Apa kata beliau? Ustaz Fatih, kami berada di Sumbar, Padang, Sumatera Barat. Lagi heboh. Ada wanita muslimah cantik, hafal Quran 30 juz. Lengket hafalannya. Perlombaan menang. Perlombaan menang. Perlombaan menang, juara, pialanya banyak. Innalillahi. Ustaz, inilah artinya Quran itu bukan sekedar dihafal, tapi harus difahami dan diamalkan. Apa yang terjadi, bu? Ini PR ya buat kita ya, belajar ya, ambil pelajarannya. Beliau pacaran dengan non muslim, jatuh cinta. Kalau anak-anak sekarang bilang apa? Bucin, cinta mati, akhirnya murtad, keluar dari agama. Oh, padahal hafal kurang apa? Terus kata si ibu, itulah Ustaz, makanya dari dulu saya tuh nggak mau hafal Quran.